Wilber Halim Jardim segera datang ke Indonesia. Vietnam sama hadapi masalah Garuda Muda. Deretan bintang baru timnas Indonesia U17. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Dapat lampu hijau klub, Wilber Halim Jardim segera gabung timnas U17. Kabar baik menghampiri skuad Garuda Asia yang ketambahan amunisi baru jelang Piala Dunia U17. Adapun amunisi baru yang dimaksud yakni pemain keturunan Brasil, Wilber Halim Jardim yang telah mendapat lampu hijau dari klubnya, Sao Paulo untuk bergabung dengan pemusat latihan skuad asuhan Bima Sakti. Sebagaimana diketahui, Wilber Halim Jardim menjadi satu-satunya nama yang urung gabung timnas Indonesia U17 lantaran harus bermain untuk Sao Paulo yang mengikuti turnamen Criciúma, salah satu turnamen kelompok usia muda paling bergengsi di Eropa. Maka dari itu tak heran jika PSSI enggan mencoret nama Wilber Jardim meskipun ia tak kunjung datang ke pemusatan latihan dan seleksi timnas Indonesia U17 di Jakarta. Bahkan nama Wilber Halim Jardim juga tercantum dalam daftar 34 pemain Garuda United U17 yang akan menjalani laga uji coba melawan Barcelona. Setelah itu Garuda United U17 juga akan melawan tim asal Jepang yakni Kashima Antlers U18 yang dilangsungkan di Stadion Igusti Ngurah Rai pada Sabtu besok. Menariknya saat ini Wilber sudah bergabung dengan skuad timnas Indonesia U17 di Bali dan siap diturunkan untuk membuktikan jika pemain Sao Paulo itu layak bermain di Piala Dunia U17. Hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh sang ibu Liliana Halim Jardim. Ya, kemarin sebelum Wilber ke kompetisi di Criciúma itu sudah dapat lampu hijau dari Sao Paulo, ungkap Liliana Halim Jardim. Perlu diketahui laga kontra Barcelona dan Kashima Antlers bukanlah satu-satunya langkah PSSI untuk menyiapkan timnas Indonesia U17 ke Piala Dunia U17. Setelah ini para pemain terbaik akan dikirim ke Jerman untuk menjalani pemusatan latihan yang lebih komprehensif. Untuk itu Wilber Jardim sebagai pemain berpengalaman di Eropa akan sangat penting di skuad timnas U17 yang masih membutuhkan banyak evaluasi. Selain Wilber Jardim, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sendiri sebelumnya telah mengaku siap untuk menaturalisasi bintang muda Tottenham Hotspur, yakni Gabriel Wilhocky. Asalkan sang pemain bertekad membela lambang Garuda di dada. Pemain timnas Indonesia U17 yang tampil apik meski kalah kontra Barcelona muda. Pertama, Kemang Ananta. Kemang Ananta merupakan pemain muda milik Bali United yang dipercaya Bima Sakti sebagai starter di laga kontra Barcelona Juvenil. Di laga tersebut, Kemang Ananta bermain di dua posisi yakni gelandang bertahan dan bek kiri selama 90 menit pertandingan. Meski Garuda United kebobolan 3 gol, Kemang Ananta mampu tampil solid dan membendung beberapa serangan dari sang lawan. Kedua, Reno Salampessy. Reno Salampessy mampu mencuri perhatian di laga kontra Barcelona Juvenil A berkat kepiawaiannya dalam menggolasi kulit bundar. Putra dari Ricardo Salampessy ini menjadi starter dan memimpin lini serang Garuda United. Tak disangka penampilannya mampu mengundang decak kagum. Ia tercatat mampu membuat lini pertahanan Barcelona Juvenil A kocar-kacir berkat gocekannya, terutama di menit ke-32 yang hampir membuahkan peluang bagi Garuda United. Ketiga, Arkan Kakak. Meski tampil sebagai pemain pengganti, Arkan Kakak mampu menunjukkan kualitasnya dalam menyerang bagi timnas Indonesia U17 yang menggunakan nama Garuda United di laga tersebut. Meski tak mendapat banyak peluang, kehadiran Arkan Kakak mampu meningkatkan intensitas serangan Garuda United ke pertahanan Barcelona Juvenil.
Bahkan penyerang muda Persis Solo ini hampir mencetak gol andai sepakannya bisa mengarah ke gawang lawan. Kecepatannya pada laga tersebut juga cukup menyita perhatian publik tanah air. Jelang Piala AFF U23, Vietnam sama hadapi masalah Garuda Muda. Timnas Vietnam tampaknya memiliki kendala yang sama seperti yang dialami Timnas U23 Indonesia menjelang dimulainya gelaran Piala AFF. Hal itu tak terlepas dari jadwal liga yang bergulir di tengah event tersebut berlangsung. Sebagai informasi, Liga Vietnam baru akan berakhir pada 27 Agustus dan untuk divisi pertama pada 26 Agustus. Bentrok antar turnamen membuat Timnas U23 Vietnam menghadapi banyak kesulitan dalam persiapan. Selain tidak memiliki kekuatan skuad terbaik, Timnas U23 Vietnam juga kesulitan mencari lawan untuk laga uji coba. Selama 2 minggu pelatihan di Hanoi, pelatih kepala Timnas U23 Vietnam, Hoang Anh Tuan dan anak asuhnya kemungkinan hanya akan berlatih ringan sebelum berangkat ke Thailand untuk menghadiri Piala AFF U23 2023 nanti. Saat penutupan daftar resmi tetapi klub masih belum melepas pemain, Vietnam terpaksa melakukan perubahan. Akan ada kendala besar bagi Vietnam U23 jika tidak ada pemain, ucap Hoang Anh Tuan. Masalah yang dialami Vietnam itu sama seperti apa yang dihadapi Timnas U23 Indonesia asuhan Sintayong belakangan ini. Garuda Muda belum mengumumkan skuad resminya untuk Piala AFF U23 2023 lantaran sang pelatih satu masih menunggu klub untuk melepas pemain. Namun kini kabarnya Sintayong sudah mengetahui siapa saja pemain yang akan dipanggilnya untuk memperkuat Garuda Muda.